Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Jadi hari ini siapa yang nggak masuk? Ibu esensi terlebih ya. Afifah Mirza, hadir. Akbar, Anissa Mardati, Arjun, Cinta Dwi, Dava Ardianto, Dava Maldini, Devtalia, Dina, Elna, Jaisi, Kesha, Latifa, Lensi, Maharani, Malika, Muhammad Alfi, Muhammad Wafiq, Nadia Afri. Gimana dari sebelumnya apa? Teks anekdot. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Anekdot dan menceritakan ulang teks anekdot. Ya, minggu lalu kita menganalisis kritik dalam teks anekdot. Kemudian yang kedua itu kita menyusun kembali teks anekdot. Jadi hari ini kita masuk ke kompetensi dasar yang selanjutnya, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan anekdot. Jadi pada hari ini kita menggunakan kompetensi dasar yaitu 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks anekdot. Tujuan pembelajaran dalam kompetensi dasar ini yaitu ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi struktur dalam teks anekdot. Yang kedua, mengidentifikasi kebahasaan dalam teks anekdot. Jadi hari ini kita membahas struktur teks anekdot terlebih dahulu. Teks anekdot. Apa aja strukturnya? Orientasi, ketiga kritis, dan keempat kreasi dan koda. Ya, ada berapa strukturnya? Ada 5. Abstrak itu apa? Ada yang tahu abstrak itu apa? Coba kami. Abstrak adalah bagian di awal paragraf yang memberi gambaran tentang isi teks. Ada yang tahu orientasi? Adalah bagian di awal paragraf yang
berfungsi memberi gambaran tentang teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal yang akan ada di dalam teks. Kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Ketiga, krisis. Krisis adalah bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Dan yang terakhir, koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dapat memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Ada yang mau menjelaskan lagi struktur teks anekdot? Atau sama? Jadi di dalam struktur teks anekdot itu terdapat yang pertama abstrak. Abstrak itu bagian awal dalam cerita teks anekdot tersebut. Kemudian orientasi itu kejadian awal dalam cerita teks anekdot tersebut. Krisis itu yaitu awal mula masalah yang terdapat dalam teks anekdot itu. Yang terakhir, yang keempat itu reaksi. Reaksi di situ yaitu hal apa yang terjadi atau masalah apa yang terjadi dalam sebuah teks anekdot itu. Yang terakhir itu koda. Koda itu bagian akhir atau bagian yang paling akhir dalam sebuah teks anekdot itu, yang mana koda itu biasanya berisikan sebuah pesan atau pesan yang terdapat dalam sebuah teks anekdot tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Coba buka bukunya halaman 79. Itu kan ada mengidentifikasi struktur teks anekdot. Coba kita baca sama-sama ya, yang bagian kekekalan masa. Atau ada yang mau membacakannya? Yang ini, yang contoh, yang udah ada strukturnya. Udin sedang Kekekalan masa. Sejak dini hari, Nasruddin telah bangun dan membersihkan diri. Ia sudah merencanakan untuk pergi ke pasar dan membeli ikan yang cukup banyak. Nasruddin memberikan ikan yang telah dibelinya kepada istrinya di rumah. Ketika istri Nasruddin menyuruh seseorang untuk memberitahu teman-temannya tersebut, malam pun tiba. Nasruddin pulang ke rumah. Ia berharap ikan yang dibelinya tadi pagi sudah dimasak oleh istrinya. Sesampainya di rumah, kucingku juga luas di pondok ayam. Kalau begitu, mana ikan? Itu ada contoh struktur teks anekdot ya. Ada abstrak, yang mana abstrak itu di bagian ceritanya itu dari sejak dini hari sampai istrinya di rumah. Abstrak itu kan di bagian awal dalam teks anekdot. Jadi di dalam cerita ini itu yang termasuk cerita awal dalam sebuah teks anekdot tersebut. Kemudian yang kedua itu ada orientasi. Dalam cerita yang kekekalan masa, ini ada pada bagian orientasinya ketika istri Nasruddin melihat ikan yang cukup banyak tersebut sampai temannya tersebut. Itu yang dikatakan orientasi dalam teks anekdot. Yang ketiga itu krisis. Krisis itu seperti kejadian atau masalah yang terdapat dalam sebuah teks anekdot tersebut. Nah, contohnya pada malam pun tiba, Nasruddin pulang ke rumah. Ia berharap ikan yang dibelinya tadi pagi sudah dimasak oleh istrinya. Jadi ada sebuah cerita atau sebuah kejadian yang terdapat di dalam koda. Koda itu bagian akhir dalam sebuah cerita teks anekdot tersebut. Nah, di sini ada contoh ya. Nasruddin pun makan malam dengan lauk seadanya. Berarti dalam teks anekdot ini itu bagian akhir dalam teks anekdot. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak?
Oh, yang sekuen. Oh. Kerjakan latihannya ya. Waktunya 20 menit. Sampai air atau enggak tuh sampai titik air itu dikatakan abstrak. Kemudian yang kedua itu kan orientasi itu kayak suatu peristiwa latar belakang dalam suatu peristiwa dalam teks yang ada. Nah itu nanti dicari bagian mana yang orientasi. Kalau yang abstrak tadi kan misalkan kan batas air dan berarti yang orientasinya itu dari mana ke mana itu mencari kayak satu kalimat aja kayak gitu. Enggak harus satu paragraf. Tadi kan ada PPT kan, kalian sambil bagian yang PPT misalnya orientasi itu kan bagian latar belakangnya. Bagian latar belakang ada di tas itu ada di kasih Bu. Nah kalau ini kan administrasi Apakah sudah selesai latihannya? Sudah. Tadi waktunya 20 menit ya sebelum latihannya. Nah, tadi kita sudah mengerjakan latihan dan latihannya sudah dikumpul. Sebelum Ibu tutup nanti pembelajaran pada hari ini, ada yang ingin memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Jadi setelah pembelajaran kali ini kita telah mempelajari mengidentifikasi struktur dalam teks anekdot. Struktur dalam teks anekdot terdapat 4 atau 5, yaitu 1 abstrak yaitu bagian awal dari teks anekdot, kemudian kedua orientasi yaitu pengenalan cerita, kemudian krisis yaitu masalah dalam teks anekdot, dan reaksi dan koda yaitu penyelesaian masalah. Sekian, terima kasih. Jadi kesimpulannya itu yang mana kita tadi membahas mengidentifikasi struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot itu terbagi menjadi 5 atau 4. Yang pertama itu ada abstrak, yang kedua itu ada orientasi, yang ketiga ada krisis, yang keempat atau yang kelima itu ada reaksi atau koda. Jadi pada pembelajaran hari ini kita sudah membahas ya struktur itu apa, mengidentifikasi itu apa. Akhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.